Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa kita akan bahas soal-soal untuk P3K keperawatan tahun 2023. Oke, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama guys ya. Soal yang pertama, hasil pengkajian di sebuah desa lansia mengalami rematik 40,6%. Untuk hipertensi 32%. Lansia yang memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya 32,74%. Lansia mengonsumsi gorengan 61,95%, kopi atau teh 50,9%. Dari hasil wawancara, lansia mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Di desa belum ada posyandu lansia. Nah, jadi apa masalah keperawatan dalam kasus di atas? A. Defisiensi kesehatan komunitas. B. Ketidakefektifan coping komunitas. C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Dan E. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, jadi jawabannya ada di bagian A, yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Nah, oke, mari kita bahas bersama biar teman-teman paham kenapa sih jawabannya ada di bagian A ya. Karena di mana lansia mengalami rematik 46, sekian, hipertensi 32, dan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya 32. Nah, ini sangat rendah sekali guys ya. Lansia mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri, dan di desa tersebut belum ada posyandu lansia. Nah, jadi jawabannya mengarah ke bagian A karena angka penyakit ataupun angka kejadian masalah itu lebih tinggi dibanding pelayanan kesehatan yang ada di desa tersebut. Nah, kalau misalnya untuk bagian B ya, ketidakefektifan coping komunitas itu lebih mengarah jikalau misalnya ya di dalam atau di kasus di atas tidak tahu bagaimana cara menghadapi penyakit yang mereka alami. Seperti itu contoh kecilnya guys. Nah, sedangkan untuk bagian C ya, contoh perilaku kesehatan cenderung berisiko misalnya makan gorengan, makan minum kopi atau segala macam ya. Lansia ini sudah ditegur, sudah tahu kalau misalnya itu bisa mengganggu kesehatan tapi tetap diminum. Tapi datanya lebih mengarah ke A. Semoga kalian paham ya. Karena pelayanan kesehatan kecil dibanding angka kejadian penyakit di desa tersebut. Oke. Kalau misalnya bagian D ya, bagian D ini guys, bagian D ini contohnya misalnya di dalam keluarga tersebut ada pasien TB ya, disuruh minum obat tapi tidak teratur, kadang diminum kadang tidak, jadi keluarganya tidak ada yang mengingatkan seperti itu ya. Nah, kemudian bagian E, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, jadi gua kasih contoh guys ya. Misalnya di salah satu desa sudah disediakan puskesmas, posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya, tetapi warga tersebut tidak mampu memanfaatkan. Nah, itu dia guys. Tidak dimanfaatkan padahal sudah ada nih, sudah disediakan pelayanan kesehatan tapi tidak digunakan sama warga tersebut. Nah, itu dia contoh untuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, jadi jawabannya ada di bagian A ya. Tadi udah gue jelaskan guys. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Selamat pagi, saya Gita dari ruangan bedah RSUD Hamparan Raya hendak melaporkan pasien Tuan F, usia 38 tahun. Saat ini kondisi pasien akan melaksanakan operasi ORIF besok hari dan pasien dianjurkan untuk puasa. Nah, komunikasi di atas termasuk teknik komunikasi S-bar, yaitu A. Situation, B. Background, C. Assessment, D. Recommendation,
E. Traumatic. Nah, jadi isi dari percakapan di atas ini ya, ini lebih cocok ke bagian situation, di mana sesama perawat menjelaskan adanya pasien ya. Dia memperkenalkan diri dulu, terus menjelaskan ada pasien yang mau dibedah segala macam bla bla bla. Nah, jadi ini gua kasih pembahasannya. Ini gua kasih tahu ya, komunikasi situation itu di mana salam ya. Di sini dia menyampaikan selamat pagi. Salam, selamat pagi. Identitas pelapor. Nah, ini dia, saya Gita dari ruangan, terus dikasih taunya ruang perawat, ruang bedah RSUD. Ya, kemudian disebutkannya lah identitas pasien yaitu Tuan F. Lalu dan alasan untuk melaporkan kondisi tersebut, di mana pasiennya akan disuruh puasa karena akan menjalani operasi ORIF besok hari. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk pengertian background assessment, rekomendasi dan terapeutik kalian bisa cari nanti di Google guys ya. Karena kalau kita jelaskan ini panjang kali lebar guys. Oke. Kita bahas soal yang nomor 3. Anda seorang mentor yang merasa sudah yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap anak didik yang Anda mentori. Sehingga di tahapan ini Anda sudah bisa melepas dan mengamati saja serta mementori anak didik Anda tersebut ya. Nah, jadi A. I do you watch. B. I do you help. C. You do I help. D. You do I watch. Dan E. You do I do. Nah, jawabannya apa nih guys? Ini bahasa Inggris ini ya. Oke, mari kita bahas bersama. Jawabannya ada di bagian D, yaitu you do I watch. Nah, jadi di sini ada 4 tahap nih guys ya, cara mentoring yang perlu kita ketahui dan terapkan. Yang pertama, I do you watch. Kita sebagai mentor memberikan contoh untuk orang yang kita mentori. Nah, itu dia ya. Kemudian I do you help, di mana mengajak orang yang Anda mentor untuk membantu Anda. 3. You do I help, mengizinkan orang yang kita mentor untuk mulai tampil dan melakukan tindakan. Nomor 4 yaitu you do I watch, yaitu tahapan terakhir di mana Anda sudah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap orang yang Anda mentori. Nah, jawabannya adalah D ya, karena dari soal di sini Anda seorang mentor yang sudah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap anak didik yang Anda mentori, sehingga di tahapan ini Anda sudah bisa melepas dan mengamati saja guys ya. Nah, itu ya. Kalau untuk bagian E itu nggak termasuk guys ya, ini hanya sebagai pengeco option saja. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu yang mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu adalah A. Ayah, B. Ibu, C. Kakek, D. Nenek, E. Paman. Nah, menurut teman-teman yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Nah, jadi yang mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu adalah apa ini guys? Yaitu ibu. Nah, jadi di sini ada matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu yang mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Oke. Nah, jadi kita ke soal yang terakhir. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri dan bengkak pada area lutut yang sakit jika digerakkan dan sulit untuk berjalan. Perawat sedang memberikan pendidikan kesehatan terkait jenis makanan yang perlu dibatasi oleh pasien. Nah, jadi optionnya A. Keju dan es krim, B. Hati dan kerang, C. Jus dan susu, D. Salad dan buah segar, E. Kopi dan teh. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ya, untuk melarang pasien dalam kondisi keluhan nyeri dan bengkak pada area lutut ya, biasanya kita melarang dia untuk memakan yaitu hati dan kerang. Oke, jawabannya adalah B. Di mana pasien dicurigai terkena gout arthritis ya, di mana
hati dan kerang makanan yang banyak mengandung zat purin yang memperberat kondisi pasien dengan gout arthritis. Oke teman-teman, jadi sekian soal ya, kelima soal yang bisa gua sampaikan kepada teman-teman semua atau yang gua bagikan kepada teman-teman semua. Semoga kalian paham dan mengerti dengan penjelasan gua. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu video kali ini. Untuk itu jangan lupa subscribe karena gua akan selalu update video terupdate khususnya soal-soal untuk keperawatan tahun 2023 ini guys. Oke. Terima kasih telah menonton. Gua akhiri videonya. Salam sejawat. Bye.